Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1581 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi jawaban, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 17 sampai ayat 20. Amsal pasal 11 ayat 17 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengajaran kekristenan, kita mengenal ada ajaran tabur tuai. Apa yang saudara tanam, apa yang saudara tabur, suatu hari kelak saudara akan menuainya. Apa yang saudara tanam. Dalam konsep tabur tuai berbeda dengan hukum karma. Karma bicara, kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan mengalami kejahatan yang serupa. Buah dari perbuatan kita. Dalam rumus hukum karma, istilahnya 1 kali 1. Kita berbuat sekali, balasannya sekali. Kita memukul, pasti kita akan dipukul. Dan seterusnya. Itulah rumus hukum karma. Berbeda dengan hukum tabur tuai. Tabur tuai itu saya ibaratkan selalu dengan menanam 1 biji mangga. Biji mangga itu yang kita tanam itu hanya 1 biji. Dia akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Buahnya bukan 1 lagi, tapi sudah berlipat-lipat kali ganda. Bahkan orang yang menanam pohon mangga itu sudah mati, tapi anak cucunya menikmati buah dari pohon itu turun-temurun. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang orang-orang yang dimurkai Tuhan. Mereka yang memiliki jimat, opo-opo, mantra, ilmu kebal, penglaris, pelet, ilmu gendam, dan lain sebagainya. Mereka yang memiliki ilmu-ilmu itu akan menuai kutuk sampai kepada 3-4 turunan. Saudara dengar baik, kompromi dengan iblis itu tidak ada yang gratis. Iblis akan ambil orang-orang yang kita kasihi satu persatu. Dan semua yang kita miliki, harta benda, iblis akan ambil itu semua. Sampai pada satu saat nanti, saudara ada di titik penyesalan, tapi sudah terlambat. Karena penderitaan yang luar biasa terjadi kepada keturunanmu. Karena apa? Saudara menanam hal yang tidak baik. Saudara kompromi dengan iblis. Akhirnya apa saudara? Saudara yang susah sendiri. Dengar baik. Satu kebaikan yang kita lakukan kepada sesama kita, itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan buat kita. Amin. Tapi kalau yang kita tanam adalah buah
kejahatan, maka kita akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Dan itu akan dinikmati bukan hanya kepada kita, sampai kepada anak cucu kita. Saya belajar begini, kita semua sebelum kita mati, kita akan menikmati dulu semua buah-buah yang kita tanam. Apakah itu buah-buah kebaikan atau buah-buah kejahatan? Karena apa yang saudara tabur, itu juga yang akan saudara tuai. Saudara belum akan mati kalau saudara belum menuai apa yang saudara tanam. Pastikan saudara menanam benih yang baik. Amin. Supaya anak cucu kita, generasi kita, keturunan kita menikmati semua hal-hal yang baik dari apa yang kita tanam. Amin. Haleluya. Ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati atau orang yang baik hati berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam, jahat, merugikan dirinya sendiri. Dengar baik, kalau kita berbuat baik kepada orang, apalagi di saat orang itu sangat-sangat memerlukan, karena dia sedang dalam kesulitan hidup, dan saudara menolong, membantu dia dengan tulus hati. Dengar baik, firman Tuhan ini berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Haleluya. Jadi di saat saudara menolong orang di tengah kesulitannya, di saat saudara mengalami hal yang serupa, Tuhan akan kirim orang untuk menolong saudara. Amin. Mungkin bukan orang yang pernah kita tolong yang menolong kita, tapi yang pasti Tuhan akan memakai orang, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Makanya saudaraku, kalau Tuhan sudah menggerakkan kita untuk menolong sesama kita yang ada dalam kesulitan hidup, jangan keraskan hatimu. Bantu dia. Karena di saat kita berbuat baik kepada mereka yang ada dalam kesulitan, perbuatan itulah yang nantinya akan menolong kita ketika kita ada dalam kesulitan hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau kita menolong, membantu orang yang sedang dalam kesusahan, kita memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Kalau Tuhan yang berhutang kepada kita, sudah pasti Tuhan akan bayar. Kapan bayarnya? Di saat kita mengalami hal yang serupa. Amin. Haleluya. Murah hati itu artinya apa sih? Suka menolong, suka memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara memiliki karakter murah hati, saudara sama seperti Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan senang memberkati orang yang murah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati adalah orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi jawaban bagi orang lain. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di saat kita berbuat baik, kita nggak akan rugi, saudara. Malah kita diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Orang yang kejam, menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya tidak menaruh belas kasihan. Orang yang tidak menaruh belas kasihan, tidak peka pada suara Tuhan, tidak murah hati, merugikan badannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat banyak orang pelit. Mereka merugikan dirinya sendiri. Banyak orang pelit yang sakit, saudara. Banyak orang pelit yang karena takut mengeluarkan uang untuk berbagi dengan sesama, akhirnya apa, saudara? Keluar untuk biaya rumah sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak semua orang yang sakit itu karena pelit. Bisa saja seperti Ayub diproses Tuhan. Tetapi saya melihat banyak orang-orang yang saya kenal, orang-orang pelit dalam kehidupannya. Mereka sendiri yang susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi yang murah hati. Suka memberi, suka menolong, suka membantu orang lain. Karena itu menguntungkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita pelit, ini diartikan kita ini
seperti orang kejam. Kita sudah tahu orang butuh bantuan, tetapi kita mengeraskan hati. Kita tidak mau tergerak untuk membantu orang itu. Merugikan diri kita sendiri. Saudara mau untung apa rugi? Saya percaya kita semua mau untung. Amin. Makanya kita harus bermurah hati dengan orang lain. Supaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah digerakkan Tuhan untuk membantu orang yang mengalami pergumulan hidup, tetapi kita mengeraskan hati, kita orang kejam. Saya percaya seseorang yang ada kasih Kristus di dalam dirinya, pasti dia akan tergerak hatinya, sehingga dia bermurah hati. Amin. Karena dia tahu di saat dia bermurah hati, itu menguntungkan dirinya sendiri. Tapi di saat kita mengeraskan hati untuk jadi berkat bagi orang, untuk jadi jawaban bagi orang lain, itu merugikan diri kita sendiri. Ingat hukum tawur tuai. Ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan mencari untung dalam kejahatan, karena itu semua sia-sia di hadapan Tuhan. Ada orang karena mau cepat kaya korupsi sana sini. Saudara kaya raya tapi miskin di hadapan Tuhan. Saudara mati masuk neraka. Bertobat. Ada orang yang mencari untung dengan cara main judi, sabung ayam, bola adil, dan lain sebagainya. Sekarang lagi tren judi online. Saudara yang dikasih Tuhan itu sia-sia. Walaupun keuntungan itu saudara berikan sumbangan ke gereja, perpuluhan, dan juga membantu untuk pembangunan dan sebagainya, itu pun menjadi sia-sia di hadapan Tuhan karena saudara dapatkan dari hasil-hasil yang tidak benar. Ada orang yang datang ke pendetanya, Pak Pendeta tolong doakan saya lagi taruhan sama teman saya. Doakan Pak Pendeta supaya saya menang taruhan, nanti kalau menang saya sumbang untuk gereja. Benar, dia menang. Apa yang dia janjikan, dia tepati. Dia sumbang ke gereja dalam jumlah yang besar. Tapi ingat, itu pun sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan berpikir, kalau saudara sudah sumbang ke gereja, Tuhan pasti sudah siapkan rumah di sorga. Saya sudah mengumpulkan harta di sorga, Pak Pendeta. Tunggu dulu. Uang yang saudara tabur, halal apa tidak? Uang yang saudara berikan di gereja, itu halal atau hasil tipu-tipu-tipu? Hasil korupsi, hasil judi, hasil melacurkan diri, dan lain sebagainya. Mungkin juga hasil rampok, dan lain sebagainya. Saudara, walaupun pemberian itu saudara berikan di gereja, itu pun menjadi sia-sia kalau itu bukan hasil halal. Firman Tuhan ini berkata, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau menabur kebenaran. Uang yang kita persembahkan kepada Tuhan dari hasil yang benar, halal. Amin. Orang yang menabur kebenaran akan membawa pulang pahala. Upah yang tetap. Haleluya. Apa yang saudara tanam, itu juga yang akan saudara tuai. Kalau saudara menanam kebenaran, saudara akan menuai beri juta-juta kebenaran. Haleluya. Ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah satu-satunya jalan yang menuju hidup. Itulah kebenaran yang sejati, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mau setia mengikut Tuhan. Walaupun kita harus memikul salib, menderita, tapi tetaplah setia berpegang pada iman saudara. Amin. Jangan hanya karena sudah putus asa, tidak dapat jodoh, akhirnya saudara menjual iman saudara. Jangan karena ingin mendapatkan jabatan, naik pangkat, untuk mendapatkan posisi, akhirnya saudara melepaskan iman saudara. Jangan. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal saudara di bumi ini. Yang kekal itu nanti.
Kita hidup di surga yang kekal atau neraka yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi hanya satu jalan yang menuju ke surga. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang benar, yang menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Tetapi orang yang hidup di luar iman kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka menuju kepada maut. Mereka menuju api neraka. Kalau saat ini saudara berjalan di luar Tuhan, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Bukan kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah menolak saudara, bahkan Tuhan menyambut saudara dengan penuh sukacita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, satu orang berdosa bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Haleluya. Apa yang saudara tabur, itu juga yang akan saudara tuai. Ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela, jalannya dikenannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang hati. Jangan kotori hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, seperti iri hati, sakit hati, dendam, amarah, kesombongan, kebencian, dan lain sebagainya. Itu hanya mengotori hati kita. Itu kekejian di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan mau tinggal di dalam hati kita kalau di hati kita kotor seperti ini? Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Banyak orang yang punya karunia hebat. Mereka bisa bernubuat, mengusir setan, dan bisa mengadakan banyak mujizat. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan menolak mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan itu adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan apa satunya lagi? Mengasihi sesamamu manusia. Amin. Haleluya. Ada banyak orang yang punya karunia, tapi jadi sombong rohani. Dan orang yang tidak punya karunia itu iri sama yang punya karunia-karunia itu. Mereka memang melayani Tuhan dengan dahsyat luar biasa, tapi hati mereka kotor karena serong hati. Ada kesombongan di sana. Serong hati artinya sudah mulai melenceng, saudara. Karena di dalam hatinya, ada sakit hati, dendam, kebencian, merasa disaingi dan sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Jadi iri hati. Ada kesombongan di sana. Ada dendam yang membuat Tuhan tidak ada tempat di dalam kehidupan kita. Makanya jadi hamba Tuhan harus rendah hati. Di saat ditegur, terima. Bukan kita marah, emosi, itu berarti kita masih sombong. Saudara yang dikasih Tuhan namanya hamba. Berarti kita pelayan. Yang kita layani itu Tuhan kita, bos kita. Saudara yang dikasih Tuhan, milikilah hati orang hamba yang rendah hati. Bukan bukan sombong, bukan. 1 Korintus 13 ayat 2 berkata begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Sehebat apapun saudara dipakai Tuhan, tapi kalau kita tidak ada kasih Tuhan dan tidak mengasihi sesama, atau kasih Tuhan luar biasa, tetapi dengan sesama saudara tidak mengasihi, tidak ada gunanya semua di hadapan Tuhan. Walaupun jemaat saudara banyak, uang gereja saudara banyak, tapi itu semua tidak dapat membela saudara di hari penghakiman. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak ada kasih, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya apa yang kita miliki sekarang ini. Amsal 11 ayat 20 berkata,
Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersihkan hati kita sehingga kita hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup tanpa celah, hidup dalam kekudusan. Haleluya. Inilah yang dimaksudkan Tuhan kepada kita, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Kalau saudara hatimu kotor, atau bahasa Alkitab ini dikatakan serong hatinya, saudara akan ditolak oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita menjaga hati kita, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup suci, kudus di hadapan Tuhan, kita akan dikenannya untuk masuk di dalam rumah Bapa kita di sorga yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, mumpung kita masih hidup, mari kita menabur hal-hal yang baik, supaya kita menuainya di kehidupan ini dan nanti dalam kehidupan yang kekal. Kita menuai apa yang kita tabur selama kita masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menabur menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Mari kita mau menabur kebenaran. Mari kita mau hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan kita Allah yang Maha Kudus. Selama kita hidup di dunia ini, kalau kita hidup kudus, saudara, hidup tidak kudus, saudara, kita tidak akan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang Maha Kudus. Kalau saudara mau bersama-sama dengan Tuhan kelak, mari kita mau jaga hidup kita tanpa celah, tanpa dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa mengajar kepada kami. Apa yang kami tabur, itu juga yang akan kami tuai. Kami mau menabur kebaikan. Karena kami tahu suatu hari nanti kami akan menuai kebaikan. Kami mau belajar menjadi orang yang murah hati, suka berbagi, suka membantu, suka menolong. Ajar kami terus supaya kami setia menabur kebenaran firman. Ajar kami supaya kami menjaga hidup kami, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan melawat mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, mereka diberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk hari ini, happy wedding anniversary yang ke-50 tahun untuk orang tua hamba, keluarga Mawuntu Dendeng. Tuhan memberkati orang tua kami, Papa dan Mami, sehingga mereka tetap jadi berkat di hari tua, sehat selalu, panjang umur, dan anak cucu menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang orang tua kami tabur, anak cucunya menikmati, menuai berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga besar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sampai selamanya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.